Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Materi kita hari ini adalah tentang topik, judul, dan kerangka karangan. Saya yakin Anda semua tentu pernah menulis karangan. Baik karangan itu karangan ilmiah yang berdasarkan fakta atau karangan non-ilmiah yang bersifat imajinasi. Tentu pernah Anda mengalami kesulitan, yaitu ketika sebelum mengarang Anda perlu menentukan apa yang disebut dengan tema, topik, dan judul karangan. Hari ini saya akan memberikan gambaran tentang ketiga hal tersebut agar memberi pencerahan kepada Anda semua sehingga mudah di dalam menyusun karangan. Yang pertama dulu yaitu dengan tema. Apa yang dimaksud dengan tema? Tema berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pokok pikiran, dasar cerita yang dipercakapkan yang dipakai sebagai dasar mengarang. Tema itu terbagi dua, yaitu ada tema yang pendek berupa kata atau kelompok kata. Contohnya, tema tentang cinta, tema tentang perjuangan, tema tentang wabah penyakit. Nah, kalau kita lihat tema yang pendek ini, itu masih sulit. Artinya, belum ada ide yang dapat kita tangkap. Sedangkan tema yang panjang adalah biasanya berupa kalimat inversi. Kalimat inversi adalah kalimat susun balik. Artinya, subjek lebih dahulu dari predikat. Contoh tema yang panjang. Menguatkan pendidikan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, profesional, dan berkarakter di era kenormalan baru. Nah, kalau kita lihat baik tema panjang atau pendek itu masih bersifat umum dan abstrak. Oleh karena itu, biasanya ketika seseorang menulis karangan ilmiah yang sifatnya realistis, konkret, dan faktual kurang cocok dengan diawali perumusan tema. Jadi biasanya orang menggunakan perumusan topik. Apa yang dimaksud dengan topik? Topik adalah pokok pembicaraan, pokok permasalahan, atau masalah yang dibicarakan. Apa yang dimaksud dengan topik? Suatu hal yang digarap untuk menjadi karangan. Topik adalah jawaban dari masalah apa yang akan ditulis, hendak menulis apa. Dan topik harus sesuatu yang nyata. Contoh, virus COVID-19, demo mahasiswa, undang-undang Omnibus Law. Nah, walaupun ciri bersifat umum dan belum terurai, namun tidak abstrak sehingga mudah dikembangkan. Sekarang kita lanjutkan lagi dengan pola penyusunan kerangka karangan. Pola penyusunan kerangka karangan itu ada dua pola secara garis besar, yaitu pola alamiah dan pola logis. Saya jelaskan yang pertama dulu yang dimaksud dengan pola alamiah. Yang namanya pola alamiah adalah penyusunan unit-unit bab atau subbab memakai pendekatan alamiah yang esensialnya yaitu berdasarkan ruang dan waktu. Yang pertama dulu berdasarkan urutan ruang. Urutan ruang adalah pola penguraian yang menggambarkan keadaan suatu ruang dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, dan sebagainya. Jadi misalnya kalau kita ingin menjelaskan lantai dasar ke yang tertinggi, atau dari timur ke barat, atau dari utara ke selatan. Misalnya ketika Anda mengunjungi Museum Banjarbaru, Anda ingin menjelaskannya berdasarkan urutan ruang. Ketika Anda pertama kali masuk ruangan yang mana, itu namanya kita berdasarkan urutan ruang. Yang kedua, bisa juga pola alamiah ini berdasarkan urutan waktu.
Urutan waktu adalah menarasikan atau menceritakan suatu peristiwa kejadian, baik yang berdiri sendiri maupun yang berupa rangkaian peristiwa. Nah, urutan waktu ini kerangka-karangannya bisa tentang sejarah itu memakai urutan waktu. Bisa juga dengan susunan terbalik dari akhir peristiwa mundur ke awal peristiwa yang disebut dengan flashback. Nah, misalnya kalau kerangka yang berdasarkan urutan waktu. Jadi misalnya topiknya adalah riwayat hidup Presiden Jokowi, maka yang perlu dijelaskan mungkin adalah jati dirinya. Jadi jati diri beliau itu dari usia berapa, misalnya itu urutan waktu, kemudian pendidikannya bagaimana, kemudian karakternya bagaimana, tapi berdasarkan urutan waktu. Kemudian apa yang dimaksud dengan judul karangan? Judul karangan disebut juga dengan kepala karangan, berisi tentang perincian atau penjabaran dari topik. Biasanya yang pertama lebih spesifik, yang kedua menyiratkan permasalahan atau variabel yang akan dibahas. Yang ketiga, judul tidak harus sama dengan topik, tetapi bisa juga sama jika karangannya akan bersifat umum dan ruang lingkupnya luas. Yang berikut, judul harus singkat dan padat serta menarik perhatian. Kemudian menggambarkan garis besar atau inti pembahasan. Biasanya judul pada berita, artikel, advertorial itu harus lebih atraktif, sedikit bombastis, dan menarik perhatian. Apa persamaannya topik dengan judul? Keduanya sama-sama bisa menjadi judul karangan. Perbedaannya, kalau topik itu merupakan payung besar, umum, dan belum dapat menggambarkan sudut pandang penulis. Sedangkan pada judul itu lebih spesifik, kemudian permasalahan lebih jelas dan terarah, dan kemudian menggambarkan sudut pandang penulis. Biasanya untuk jenis karangan seperti artikel sederhana dapat dibuat sesudah karangan selesai serta dapat diganti. Kalau pada karangan ilmiah seperti skripsi, makalah, tesis, disertasi, sebenarnya judul ditetapkan pada awal penulisan, tapi tetap berawal dari pemilihan topik. Yang berikut adalah pola penyusunan kerangka karangan dengan pola logis. Pola logis adalah pendekatan berdasarkan cara berpikir manusia. Yang ini ada 4 cara, yaitu yang pertama berdasarkan urutan klimaks. Contohnya ya, topiknya demonstran menolak undang-undang Omnibus Law. Nah, lalu kerangkanya bisa tentang isi dari undang-undang Omnibus Law, lalu keresahan yang terjadi, lalu demonstrasi yang dilakukan mahasiswa, lalu bagaimana tuntutan masyarakat. Nah, kemudian klimaksnya banyaknya misalnya fasilitas umum yang rusak. Nah, itu berdasarkan urutan klimaks. Yang kedua itu bisa berdasarkan sebab akibat. Yang berdasarkan sebab akibat misalnya ya tentang pemakaian skincare yang salah. Nah, di sini kalau memakai yang salah itu bagaimana akibatnya, kemudian bagaimana cara mengatasinya, kemudian bagaimana kiat-kiat agar tidak terjadi lagi. Nah, itu adalah pola logis dengan urutan sebab akibat. Yang ketiga adalah pola pemecahan masalah yang masih termasuk dalam pola logis, yaitu misalnya ya topik bahaya narkoba dan upaya mengatasi. Nah, nanti outline-nya misalnya apakah yang dimaksud dengan narkoba, kemudian kedua bahaya narkoba itu apa. Nah, kemudian bahayanya itu bisa dilihat dari pengaruh terhadap pemakai, kemudian pengaruh terhadap masyarakat. Nah, baru pemecahan masalahnya bagaimana upaya mengatasi bahaya narkoba tersebut, kemudian mungkin akan diberikan kesimpulan dan saran. Nah, yang keempat itu adalah pola urutan dari umum ke khusus. Nah, misalnya
topik tentang pasar terapung di Banjarmasin. Nah, kita bisa menjelaskan misalnya adalah peran pemerintah di dalam mengembangkan supaya pasar terapung itu bisa lebih berkembang. Kemudian bagaimana peran penjual sendiri, kemudian bagaimana peran dari pembeli. Nah, itu namanya berdasarkan umum ke khusus. Jadi bagaimana caranya supaya pasar terapung itu semakin berkembang, kita sebutkan umumnya itu dulu baru khususnya itu mungkin dari pemerintah, dari penjual, dari pembeli, dan dari masyarakat. Nah, kemudian bentuk kerangka karangan itu sendiri itu ada 2 macam.